Soal pertama, kita langsung bahas saja ya. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat. Jadi, sifat konstitusi itu ada dua. Yang pertama itu permanen, rigid. Yang kedua itu, bentar ya. Jadi sifat konstitusi itu ada dua. Yang pertama itu rigid. Yang kedua itu fleksibel. Rigid itu apa? Rigid itu kaku. Fleksibel itu ya fleksibel, luas sifatnya. Jadi ini kan pertanyaannya itu konstitusi yang hanya dapat dirubah jika menggunakan proses khusus, yaitu jadi ini kan fleksibel kan sifatnya itu bisa diubah dengan apa ya? Oh, syarat-syaratnya enggak khusus. Kalau rigid itu kaku. Jadi kaku itu kita itu butuh apa proses yang sangat ribet-ribet. Jadi yang proses khusus itu yaitu jawabannya C, rigid. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Terus lanjut ya. Soal nomor 2. Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut, kita analisis dulu ya soal-soalnya. Jadi yang pertama itu konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu adalah peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan. Jadi contohnya itu kayak konstitusi itu kayak jadi konstitusi kayak undang-undang ya, undang-undang. Terus jurisprudensi itu apa sih? Jurisprudensi itu keputusan yang diciptakan hakim terdahulu dalam proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Jadi itu keputusan hakim. Hukum dasar itu apa sih? Hukum dasar itu sama dengan ini, konstitusi. Itu nama lainnya. Jadi ini tuh sama, ini artinya sama. Kalau konvensi itu apa sih? Konvensi itu adalah aturan yang timbul dan terpelihara. Jadi jawabannya ini adalah konvensi. Traktat itu apa sih? Traktat itu perjanjian. Nama lain dari perjanjian itu traktat. Jadi jawabannya adalah D. Terus yang nomor 3. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Sila ketiga diwujudkan dalam pokok pikiran keberapa. Ini aku dulu punya rumus ini. Yang kita hafalnya gini. Pokok pikiran pertama itu apa? Sila berapa? Pokok pikiran 2 itu apa? Pokok pikiran 3 itu apa? Dan pokok pikiran keempat itu apa aja sih? Jadi kita punya rumus ini, jadi nggak perlu ngapal isi-isinya itu. Jadi pikiran pertama itu tertuang mengacu pada sila ketiga. Ini mengacu pada sila ke-5. Ini keempat. Ini keempat, ini ke-1 dan 2. Jadi kita punya rumus ini. Kita langsung nyocokkan ya. Jadi soalnya pokok pikiran dan sila ketiga diwujudkan pada pokok pikiran ke-1. Kalau kurang percaya, ini kita jelaskan isinya ya. Pokok pikiran pertama itu melindungi segenap bangsa. Segenap bangsa. Terus pokok pikiran kedua itu isinya itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial.
Ini kan sila kelima kan. Terus pokok pikiran ketiga itu kan sila keempat. Sila keempat itu apa sih? Isinya pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan, permusyawaratan, dan keadilan. Nah, untuk pokok pikiran keempat itu mengacu pada sila pertama dan kedua, yaitu isinya negara berdasar asas ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan dan adil dan beradab. Jadi udah menyimpulkan semua ya. Jadi yang sila ketiga itu masuk pada pokok pikiran pertama. Oke. Next. Kita pertanyaan selanjutnya nomor 4. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi adalah apa sih hubungannya? Jadi kita analisis dulu ya. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara. Jadi sumber bagi dasar negara itu ya Pancasila. Terus dasar negara merupakan penjabaran konstitusi. Bukan, ini dasar negara kan yang paling ujung. Kita ada dasar negara, terus ada konstitusi. Ini nanti konstitusi ini urutannya ada lagi ya. Jadi misalnya ini di bawahnya ada ini kan konstitusi kan UD, terus di bawah nanti ada tab MPR, terus di bawahnya ada UU atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus ada peraturan pemerintah, terus ada Perpres, terus ada Perda, terus di bawahnya lagi ada peraturan kabupaten atau kota. Jadi gitu ya urutannya. Jadi dasar negara merupakan penjabaran konstitusi, itu salah, oke. Terus nomor 3 yang C, konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Ini konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Jadi benar ya jawabannya, jadi C. Kalau kita analisis lagi yang D, dasar negara sama dengan konstitusi. Ini memang benar, tapi dasar negara sama dengan konstitusi, ini salah kan? Dasar negara sama konstitusi itu beda, jadi enggak sama. Terus dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi. Iya memang enggak benar, karena dasar negara itu yang paling ujung. Jadi konstitusi kan di bawahnya dasar negara. Oke, lanjut lagi soal nomor 5. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Atau lanjut aja ya? Oke. Terus nomor 5, dalam kurun waktu berlakunya UUD 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak, ini materinya emang agak sulit. Jadi kita harus rajin-rajin baca aja ya. Sama ngafalin juga nggak apa-apa sih. Karena dulu materiku TWK itu yang keluar cuma kebanyakan pengalaman Pancasila. Tapi ini bisa jadikan tambahan aja. Jadi nama kabinet itu ada berapa sih pada saat UUD 1950? Ada yang pertama itu ada Kabinet Nasir. Terus yang kedua itu ada Kabinet Sukima. Yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo. Yang keempat itu ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Maaf ya tulisanku nggak rapi. Terus yang kelima itu ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Terus yang keenam itu ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua.
Terus yang ketujuh itu yang terakhir ada kabinet Juanda atau kabinet karya. Terus bagaimana sih ini ngapalin gini? Ini kan kata-katanya sulit kan. Jadi simpel aja sih. Kalau aku dulu tuh buat singkatan khusus gini. Misalnya, nah ini dibuat kata-kata gitu. Jadi ini kata-kata itu terserah kalian. Jadi yang gimana caranya bisa mudah dihafal. Jadi kan ininya gitu. Dulu aku cuma buat singkatan-singkatan gitu yang nggak jelas, emang nggak jelas sih. Jadi sebisa mungkin kalian buat singkatan kata yang bisa mudah hafal di otak kalian. Jadi gitu ya. Jadi kan ini pertanyaannya kabinetnya ganti sebanyak berapa kali? 7 kali. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor Terus lanjut nomor 6, yang bukan merupakan ciri-ciri ideologi tertutup. Oke, kita analisis ya. Ideologi tertutup itu apa sih? Jadi intinya itu kayak dia itu nggak mau menerima perubahan dari luar gitu. Pokoknya intinya dia tetap kekeh sama ideologi mereka. Jadi kita analisis dulu ya yang ini. Menolak adanya pengaruh yang datangnya dari luar dan menolak perubahan. Ya, ini merupakan ciri-ciri ideologi tertutup. Terus ini, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup ya dalam masyarakat. Jadi ini benar ya, ini benar. Ini merupakan ideologi tertutup. Terus ideologi tertutup adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Ini ideologi tertutup itu kita kayak acuannya tentang pemerintah gitu. Dia nggak mau nerima masukan dari rakyatnya gitu. Jadi ini termasuk ideologi terbuka kayak Indonesia gitu loh. Ya, tapi Indonesia itu ideologinya Pancasila ya. Ini ideologi tertutup itu nggak mau menerima hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat. Terus kita lagi kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Ya, ini merupakan salah satu ciri dari ideologi tertutup. Terus terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Ini juga merupakan ciri ideologi tertutup. Ini bisa diganti dengan ideologi Pancasila. Bentar. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Terus ini, di tengah garis Garuda Pancasila terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan, jadi lambang Pancasila itu ini ya. Nah, ini di tengahnya itu ada garis tebal kayak gini. Ini ya gini. Kalian browsing aja, kalau yang lebih jelasnya gitu browsing aja ya. Jadi garis hitam tebal itu nah, garis hitam tebal itu yang gini. Itu artinya apa sih? Artinya itu garis yang menggambarkan garis khatulistiwa. Nah, kita analisis dari jawaban yang lain. Perlindungan dan pertahanan itu adalah lambang dari perisai. Terus yang kejayaan itu adalah warna emas. Terus kekuatan itu dalam lambang Pancasila itu ada cakar, terus sayap, dan apa lagi ya? Cakar, sayap, dan ekor. Jadi itu melambangkan kekuatan. Jadi kayak bayangin aja, kalau misal ada perisai itu buat melindungi kan. Jadi perlindungan dan pertahanan. Terus warna emas itu kan melambangkan kejayaan. Jadi jawaban kejayaan. Terus cakar, sayap, dan ekor itu melambangkan kekuatan, dan persatuan dan kesatuan ini adalah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya yang benar adalah garis khatulistiwa. Oke. Ini perlu banget kalian hafal untuk masalah lambang-lambang gitu ya. Kalian bisa searching di materi buku kalian atau di internet. Terus kita lanjut soal nomor 8.
prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berisi mengenai kutukan-kutukan jika tidak patuh pada penguasa, kecuali ya. Sebenarnya ini adalah materi yang menurutku lumayan sulit masalah kerajaan-kerajaan ini, tapi kalian bisa latih dengan latihan membaca materi dan latihan soal. Contohnya ini. Prasastinya ada apa saja sih yang mengenai kutukan-kutukan yang tidak patuh pada penguasa Sriwijaya. Itu ada 4, antara lain apa aja sih? Antara lain adalah ini, prasasti Palas Pasmah, terus ada prasasti Telaga Batu, terus ada prasasti Kota Kapur, dan prasasti Kerang Berahi. Nah, ini kan prasastinya ada 4, sudah pasti ada 4. Nah, ini kan nggak masuk, berarti jawabannya yang prasasti Kedukan Bukit. Terus ini, lanjut lagi ya. Raja Asmawarman merupakan putra dari Raja Kudungga dari Kerajaan Kutai yang memiliki gelar arti pembentuk keluarga. Nama gelar tersebut adalah, nih nomor 9, pembentuk keluarga. Ya, mungkin ada yang tanya-tanya tadi masalah ini. Prasasti Kedukan Bukit itu apa sih? Prasasti Kedukan Bukit itu adalah seorang utusan kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapuntahyang yang melakukan perjalanan suci ke perahu. Jadi ini bukan termasukkan. Oke, lanjut ya. Terus ini, Raja Asmawarman merupakan putra dari Raja Kudungga dari Kerajaan Kutai yang memiliki gelar arti pembentuk keluarga. Nama gelar tersebut adalah, ini setelah aku baca-baca dari buku, ini adalah jawabannya adalah Wangsakerta. Wangsakerta itu apa sih? Merupakan gelar, yaitu tadi. Terus ada lagi, jadi ini maksud gelar dari Wangsakerta itu apa sih? Maksud gelar tersebut adalah Asmawaran merupakan raja yang menyatukan kerajaan Kutai sebagai sebuah dinasti atau kerajaan tersebut ya. Jadi hal tersebut dikarenakan pada awal pendirian Kutai, jadi Kudungga itu tidak berperan menjadi raja, tapi melainkan dia menjadi pimpinan atau kepala suku dari Kutai Martadipura. Itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini ada nomor 10, kerajaan Islam pertama di Jawa adalah, ini pasti udah tahu teman-teman. Jadi kerajaan Islam pertama itu di Jawa adalah Kerajaan Demak. Ini adalah materi umum ya. Terus, jadi ini awalnya tahun berapa sih? Ini tahun 1475 Masehi. Jadi setelah keruntuhannya Majapahit runtuh, nah ini udah terus kebentuk jadi Kerajaan Demak, ada di Jawa. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelum dikenal nama Indonesia, wilayah Indonesia disebut sebagai Nusantara, diambil dari kitab, ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Ini kayaknya udah di luar kepala. Jawabannya adalah apa jawabannya? Ya, C ini. Jawabannya adalah Kitab Pararaton. Jadi Kitab Pararaton itu ditemukan di Bali sekitar abad 19. Jadi gitu ya tentang ini. Terus untuk yang ke-12, Ketua dari Dokoritsu Junbi Inkai. Ini teman-teman pasti sudah tahu ini. Ini materi SMA kan, di sejarah sudah.
Jadi ketuanya siapa sih? Ketuanya adalah siapa yo, teman-teman? Jadi Diokrito Jumbika itu apa sih? Itu nama lain dari PPKI. Kalau yang Dokuritsu Junbi Chosakai itu adalah BPUPKI. Jadi gitu ya. Inka itu PPKI, Chosakai itu BPUPKI. Jadi dari ketua dari Dokuritsu Junbi Inka itu siapa sih? Yaitu adalah Soekarno dan diwakili oleh Hatta. Terus lanjut lagi soal nomor 13. Belgia merupakan negara yang dipilih oleh Belanda sebagai perwakilan Komisi Tiga Negara. Yang dalam pertemuannya perwakilan Belgia bernama, ini kan Komisi Tiga Negara ada 3 negara kan. Kita analisis dulu ya. Jadi KTN itu dibentuk oleh PBB yang menangani masalah Belanda dengan Indonesia. Jadi terdapat 3 negara. Yang pertama adalah Australia, yaitu diwakili oleh Richard. Terus ada Belgia, itu diwakili oleh Paul van Zielen. Terus ada lagi yang terakhir dari Amerika. Itu diwakili oleh sebagai ini Amerika itu sebagai pihak netralnya ya. Jadi ini sebagai pihak netralnya dan diwakili oleh Frank Graham. Nah, jadi jawabannya adalah yang diwakili Belgia bernama ini Paul van Zielen. Jawabannya yaitu C. Oke, lanjut. Dari isi deklarasi Bangkok. Jadi isi deklarasi Bangkok itu apa saja sih? Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua ada meningkatkan perdamaian. Terus yang ketiga ada meningkatkan kerjasama dan saling bantu untuk kepentingan bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Jadi ini kerjasama ya, meningkatkan kerjasama. Terus yang keempat ada memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Ini memelihara kerjasama. Terus nomor 5 ada meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan. Ini kan tadi masalah ekonomi, sosial. Terus ini yang ini meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, latihan, dan penelitian. Nah, isi deklarasi Bangkok itu ada 5 ini. Jadi mana aja sih meningkatkan pertahanan dari masing-masing anggota keluarga. Ini bukan ya? Ini termasuk. Ini terus meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Perdamaian kan ada, jadi ini termasuk. Terus memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah regional dan internasional, ini kan masuk tadi. Terus yang D meningkatkan studi penelitian tentang Asia Tenggara. Ini bukan. Terus ini mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Oke, ini masuk ya. Jadi jawabannya yang ini, D, yang bukan.
Oh, maaf. Ini salah jawaban. Ini jawabannya yaitu, ini kan tadi ada kan? Ini ada, ini benar. Yang salah itu ini. Yaitu 14 itu A. Terus lanjut soal nomor 15. Peran Indonesia dalam ASEAN antara lain kecuali ya. Kita analisis dulu peran Indonesia dalam ASEAN itu apa aja sih? Yaitu yang ini menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Ya, ini benar. Karena Indonesia itu merupakan salah satu pendiri ASEAN. Terus ini mendukung terselenggaranya masyarakat ekonomi ASEAN. Ini benar. Terus salah satu penggagas terbentuknya komunitas keamanan ASEAN. Ini juga benar. Sebagai tempat penyelenggara KTT ASEAN ketiga di Bali. Iya, ini benar juga. Salah. Ini karena terus Kepulauan Riau diperbolehkan sebagai pusat karantina hewan dan tumbuhan untuk keperluan ASEAN. Ini benar. Jadi jawabannya yang salah ini ya, yang D. Oh iya, ini salah ya. Kan ini salah. KTT ketiga itu bukan di Bali. KTT ketiga itu di Manila atau Filipina. Nah, di Bali itu kapan sih? Ini KTT ASEAN ke-1. Jadi di Bali itu ada ke-1. Tanggal 24 sampai 23 sampai 24 Februari 1976. Ini di Bali ya. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini soal nomor 16. Pilar kerjasama APEC didasarkan pada APEC itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jadi itu APEC itu kayak kerjasama ekonomi ya. Kerjasama ekonomi. Jadi pilar kerjasama APEC didasarkan pada The Bogor Girls yang menjadi hasil dari kesepakatan KTT APEC di Bogor pada tahun 1994. Jadi ini keputusan tanggal di tahun ini ya. Jadi kemudian 3 pilar kerjasama itu apa aja sih? Yang pertama itu perdagangan dan investasi lebih terbuka. Terus yang kedua itu ada memfasilitasi perdagangan dan investasi. Jadi
Maaf ya teman-teman, ada gangguan jaringan. Apakah terdengar suara saya? Tadi sampai mana ya? Ya, ini nomor 16 ini udah pada tahu kan? Tadi udah sampai sini atau tadi ada gangguan di sini? Silahkan kalian chat. Udah ini apa ya? Oke, lanjut dari soal nomor 17. Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Yaitu demokrasi. Jadi demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Terus tirani itu apa sih tirani? Jadi tirani itu salah satu jenis kekuasaan yang buruk. Jadi ini itu tidak akan membagi kekuasaannya. Itu termasuk dari tirani. Terus monarki itu kerajaan. Oligarki itu apa sih? Oligarki itu lebih ke politik. Jadi politiknya itu dipegang oleh kelompok elit kecil. Jadi itu termasuk oligarki. Jadi dipegang oleh elit kecil. Terus aristokrasi itu apa sih? Aristokrasi itu kayak orang-orang pintar gitu, orang-orang yang terbaik di negaranya. Jadi itu termasuk aristokrasi. Jadi orang yang pintar, dia itu orang yang pintar gitu. Aristokrasi artinya itu. Jadi orang yang terbaik. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah demokrasi yang B. Terus nomor 18, salah satu penyebab munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya krisis politik. Yang bukan termasuk krisis politik adalah apa aja nih? Jadi krisis reformasi itu ada apa sih? Ada terjadinya KKN, terus ada lagi pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang mengekang kebebasan. Dwi ABRI yang mengekang kebebasan. Terus ada yang 3 terakhir, yaitu terciptanya masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Jadi itu yang menyebabkan reformasi dulu. Jadi ini terciptanya presiden yang tidak terbatas. Jadi jawabannya yang ini merajalela KKN. Ini benar. Terus ini kan yang bukan kan? Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI ini benar. Orang atau kelompok yang mengkritik pemerintah dituduh menentang NKRI. Ini juga benar. Adanya demokrasi semu yang dalam pelaksanaan 5 paket undang-undang, terus terciptanya presiden yang tidak terbatas. Ini juga benar. Jadi jawabannya adalah D. Maaf. Ini kan yang terbatas kan. Jadi kan ini yang tidak terbatas. Jadi jawabannya yang E. Ini benar ini. Maaf. Terus lanjut lagi soal nomor 19. Seorang ahli yang berasal dari Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia. Siapa sih ini? Kita analisis dulu ya. Jadi
Thucydides. Thucydides itu apa sih? Thucydides itu seorang ahli sejarah yang menulis buku tentang History of the Peloponnesian War. Ini aku tulis ya. Dulu. History of the Peloponnesia War. Terus Pythagoras itu siapa sih? Jadi ahli dan ilmu matematika. Pythagoras sudah tahu kan, yaitu matematika. Terus Archimedes itu apa sih? Yaitu yang menemukan hukum. Terus Herodotus itu siapa? Herodotus itu seorang ahli yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia, yaitu jawabannya yang D. Terus Plato itu siapa sih? Plato itu terkenal dengan ajaran ilmu tentang tata negara. Ini masalah negara ya. Tata negara dan undang-undang. Nah, jadi jawabannya yang D. Terus lanjut lagi, seorang ahli yang berasal dari Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia. Oh, ini pertanyaan sama. Ini. Terus lanjut. Sikap dan perbuatan yang harus dikembangkan bangsa Indonesia berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia. Sikap perbuatan yang harus dikembangkan dan berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia. Ini soalnya yang mudah ini mudah. Jadi yang A, mengutamakan kepentingan individu, ini pasti salah. Menonjolkan perbedaan, ini bisa jadi sih. Terus mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan, ini pasti udah benar ini. Bersikap egois, ini pasti salah. Bersikap tidak peduli, ini salah. Ini menonjolkan perbedaan, berarti ini dia itu enggak toleransi gitu. Jadi dia itu ingin yang dia beda itu ditonjolkan, jadi yang lain yang enggak kelihatan itu dihilangkan gitu. Jadi ini salah. Jadi jawabannya yang C. Terus ini, perhatikan pernyataan berikut. 1. HAM adalah pemberian penguasaan negara. Jadi kalau ada gini, kita baca soalnya dahulu ya. Jadi dari pernyataan berikut yang paling benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi kita analisis dulu. Yang paling benar yang mana aja sih? Nah, ciri-ciri HAM itu apa aja? Yang pertama itu, HAM itu tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi. Terus bersifat universal. Terus ini dibawa sejak lahir. Jadi sejak lahir itu kita punya HAM. Terus berkaitan dengan kemampuan dasar manusia dalam hidup. Nah, terus ada lagi merupakan berkah Tuhan Sang Pencipta. Jadi itu adalah HAM ya. Jadi HAM adalah pemberian penguasaan negara. Ini adalah salah. HAM tidak dimiliki setiap orang. Jadi setiap orang itu punya HAM. Ini salah. HAM tidak dapat dibagi dan HAM bersifat universal. Jawabannya berarti 3 dan 4. 3 dan 4 adalah E. Oke. Lanjut. Republik Maluku Selatan adalah daerah yang memproklamirkan kemerdekaan untuk memisah diri dengan pemerintah Indonesia. Yang dilakukan pada tanggal berapa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu silahkan isi di kolom chat ya. Jawabannya adalah A. 25 April 1950. Terus ini 19 Oktober 99 itu apa sih? Jadi ini itu Timor terpisah dari Indonesia. Terus 4 Desember itu apa sih? Yaitu Gerakan Aceh Merdeka.
Terus 28 Juli itu apa sih? 28 Juli itu awal dari gerakan yang memperoleh kemerdekaan Papua Barat dari wilayah Indonesia oleh OPM, jadi Organisasi Papua Merdeka. Terus 7 Agustus itu apa sih? Jadi Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Negara Indonesia Islam. Terus lanjut lagi, next, 24. Wilayah Jawa yang dijadikan Tokubetsu Shi pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia adalah mana nih? Kira-kira. Jadi itu pada tanggal 1 Agustus 1942 dikeluarkan Undang-Undang Perubahan Tata Pemerintahan di Jawa. Jadi Jepang itu menetapkan seluruh daerah di Jawa itu dibagi menjadi Shu, terus Shi, terus Ken, terus Gun, Son, dan Ku. Nih. Jadi ini terus itu si itu di mana sih si itu di mana? Jadi Tokubetsu Shi ini itu kecuali Surakarta dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kerajaan dan Batavia atau Jakarta itu sebagai Tokubetsu Shi. Jadi jawabannya adalah D. Terus nomor 25. Pemberontakan yang mengancam bangsa Indonesia pasca proklamasi, kecuali, jadi itu apa aja sih pasca proklamasi itu apa aja? Itu ada PKM Madiun, terus PKM Madiun ini pasca proklamasi ya, ini tahun 1948 sekitar segini. Proklamasi kan 1945 kan. Nah ini berarti pasca proklamasi. Terus ada pemberontakan DITI itu kapan sih? Yaitu sekitar 1949 sampai 1965. Terus ada gerakan RMS. Jadi gerakan RMS itu dipimpin oleh Christian Robert, itu sekitar 1950-an ya. Terus ada Angkatan Perang Ratu Adil, itu ada tentara Belanda yang dimulai sekitar 1950. Nah, terus ada lagi peristiwa Tanjung Priok. Tanjung Priok itu kapan sih? Adalah kerusuhan tanggal 12 September 1984, yaitu akibat pemasangan brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Nah, ini tuh bukan mengancam pemerintah. Jadi itu kayak protes pemasangan brosur dan spanduk. Jadi ini kan mengancam kemerdekaan, ini mengancam, dan itu nggak patek mengancam. Oke. Jadi jawabannya adalah peristiwa Tanjung Priok. Ini itu tadi protes pemasangan brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Nah, soal nomor 26, raja dari kerajaan Makassar yang pertama kali memeluk agama Islam adalah siapa nih? Nah, kan di abad 17 itu kan agama Islam kan berkembang cukup pesat ya di Sulawesi Selatan. Dan raja pertama kali yang memeluk agama Islam bernama Raja Alauddin atau Sultan Alauddin yang memerintah Makassar selama tahun 1561 sampai 1638. Jadi jawabannya adalah A. Ini selama tahun 1561 sampai 1638. Nah. Oke, next ya. Persaingan di antara kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate dalam hal perdagangan menimbulkan dua persekutuan dagang dari kedua pihak.
Persekutuan dagang yang dipimpin oleh Ternate adalah, ini kan ada kata-katanya itu memang mengecoh ya, ada uli 3, uli 4, uli 5, uli 6, uli siwa. Jadi apa aja itu artinya. Nah, jadi persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore itu adalah dalam perdagangan ya. Jadi persaingan ini menimbulkan dua persekutuan dagang yang masing-masing itu menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut ada dua. Yang pertama ada Uli Siwa dan Uli 5. Oke. Jadi Uli 5 itu apa sih? Uli 5 itu persekutuan 5 bersaudara, seperti artinya 5. Ini 5 itu jadi 5 bersaudara yang dipimpin oleh Ternate. Jadi untuk Uli Siwa itu adalah 9 bersaudara. Ini 9, ini kan 5 bersaudara. Ini Uli Siwa itu 9 bersaudara yang dipimpin oleh Tidore. Jadi kan ini yang dipimpin oleh Ternate adalah Uli 5. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi tadi kan udah dijelaskan sama rekan aku dari Torek, juga materinya juga TWK. Nah di sini aku juga akan menerangkan TWK juga. Nah sebenarnya untuk mengawali, sebelum kita mengawali belajar bareng kita tuh, aku mau perkenalan dulu kali ya. Jadi halo teman-teman semuanya. Aku Rizka Yuli Nurfadlilah dari D3 Akuntansi 2019. Di sini aku akan menuntun atau kita akan belajar bareng materi TWK juga. Nah, di sini aku ada beberapa soal yang udah aku share. Nah, ini kelihatan kan? Udah pada kelihatan semua kan? Kelihatan aman. Oke. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan TWK, sebelumnya tadi kan sudah disinggung kan, kalau misal TWK tuh materinya apa aja sih, kayak gitu-gitu. Nah, di sini aku kayak ngerangkum, kalau misal apa sih yang diujikan setiap tahun tuh kalau materi TWK. Pertama, di sini tuh ada materi ini. Bentar. TWK tuh ada Pancasila kan. Terus ada UUD 45. Terus juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga ada sistem tata negara. Terus ada juga sejarah internasional. Terus ada juga ini hubungan internasional. Nah, yang terakhir ini ada sedikit nih. Ini sebenarnya tiap tahun tuh juga tergantung sih. Materi tentang bahasa Indonesia itu kayak materi ejaan, kemudian materi seputar bahasa Indonesia kayak beberapa paragraf, tapi nggak banyak soalnya, mungkin cuma 2-3 soal. Ada bahasa Indonesia. Jadi yang diujikan di TWK ini mencakup beberapa poin-poin yang udah aku tulis di sini. Nah, sebenarnya apa sih tips buat kita belajar TWK? Sebenarnya tuh jangan, kalau misal belajar TWK, kita tuh jangan SKS. Jadi harus belajar jauh-jauh hari ya. Dan konsisten. Mungkin itu aja sih untuk pembukaan kali ini. Mungkin langsung kita bahas soal aja kali ya. Langsung nomor 1 nggak apa-apa kan? Apa lanjut kan? Atau gimana nih? Lanjut aja ya? Lanjut. Oke, yang pertama ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada, ada yang tahu? 1 Juni 1945, B. 10 Juli 1945, C. 17 Juli, terus yang D. 18 Agustus 1945.
Jadi Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara, ini ada di sidang PPKI yang pertama. Nah, sidang PPKI pertama itu di 18 Agustus 1945. Nah, jadi jawabannya ini D. Nah, kenapa D? Ya, itu tadi karena PPKI kan pernah sidang 3 kali. Nah, sidang pertamanya itu salah satunya adalah membahas dan menetapkan rumusan dasar Pancasila. Nah, di sidang pertama PPKI ini, itu selain menetapkan UUD, itu juga menetapkan presiden dan wakil presiden. Kemudian menetapkan juga Komnas. Kemudian lanjut di nomor 2, sikap memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan pengamalan Pancasila pada A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4. Nah, di sini ini ada kata kunci sesuai harkat dan martabat. Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Jadi udah kelihatan ya, kalau ini tuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila ke-2. Ya, jawabannya berarti B. Oke, lanjut. Rumusan Pancasila rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea. Jadi ini udah ini juga ya. Ini pilihannya kurang 1 ya. Ini D. Oke. Oh, maaf. Ini D alinea 4. Udah beritahu kan kalau misal rumusan dasar negara atau Pancasila itu sudah jelas ada di alinea ke-4. Oke, berarti jawabannya D. Lanjut ke nomor 4. Sebentar. Oke. Pancasila sebagai filosofi Grundslag adalah A. Pancasila sebagai dasar falsafah, B. Pancasila sebagai alat nomor 1, C. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, D. Pancasila sebagai tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia. Kita coba analisis ya. Di sini ada kata-kata filosofi Grundslag. Nah, kalau misal kita hubung-hubungin nih, sebenarnya filosofi itu kayak mirip sama filosofi itu mirip kayak bahasa Indonesia filosofi kan. Nah, di sini ada pilihan nih falsafah. Jadi arti filosofi sama falsafah ini kan kayak 11-12. Nah, kita simpen dulu yang A. Mungkin ini jawabannya sih. Kemudian yang B. Pancasila sebagai alat pemersatu. Benar. Tapi apakah filosofi Grundslag ini artinya ini alat pemersatu? Jadi kalau misal kita cari filosofi Grundslag itu dikemukakan oleh Bung Karno. Dia menyebut Pancasila sebagai filosofi Grundslag yang berarti fundamen filsafat atau dasar falsafah negara. Nah, di sini berarti udah ketemu jawabannya yang A. Yang B, C, D ini benar, tapi apakah dia filosofi Grundslag? Itu bukan. Nah, Grundslag sendiri itu kayak fundamen. Nah, kalau filosofi itu kan mirip-mirip kan. Kayak katanya itu sama filosofi, falsafah. Jadi kita bisa tebak jawaban yang benar itu A. Terus lanjut ke nomor 5. Berikut ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai bagi bangsa Indonesia kecuali. Oke, jadi fungsi dan kedudukan Pancasila itu ada beberapa ya. Jadi di sini tuh ada beberapa ada catatan kalau misal fungsi dan kedudukan Pancasila itu ada jiwa bangsa. Nah, ini ada jiwa bangsa,
Terus ada juga Pancasila sebagai kepribadian. Terus ada juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian ada Pancasila sebagai falsafah hidup. Dan ada juga tadi kedudukan Pancasila yang ini, filosofi Grundslag sebagai falsafah. Filosofi Grundslag. Kemudian ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ada cita Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Terus ada fungsi dan kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara. Udah jelas kan? Kayak Pancasila itu udah pastilah sebagai dasar. Oke, benar, dasar. Sebagai dasar negara. Terus ada juga Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terus ada fungsi dan kedudukan Pancasila itu sebagai landasan ide. Nah, jadi fungsi dan kedudukan Pancasila itu ini ya. Beberapa poin yang udah aku tulis di sini. Nah, coba kita ke pilihan jawaban. Sebagai dasar negara, benar ya? Udah pasti benar. Terus sebagai kepribadian bangsa, ini juga ada nih di sini. Benar. Yang B benar. Kemudian yang C, pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini juga benar ya. Jadi yang kecuali ini dasar hukum. Nah, terus apa dong dasar hukum dari bangsa Indonesia? Nah, dasar hukum bangsa Indonesia ini tuh diproklamasi tahun 1945 dan UUD RI 1945. Jadi salah kalau misal fungsi dan kedudukan Pancasila itu sebagai dasar hukum, karena dasar hukum NKRI itu ada di proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini ada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada, mungkin ada yang tahu, yang udah lihat UUD? Jawabannya adalah pasal 6A. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini di pasal 6A. Jadi bisa dilihat ya di UUD 1945. Dan lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini amandemen UUD 1945 ketiga ini dilakukan pada, ada yang tahu? Ini jadi UUD 1945 ini ada 4 kali dia diamandemen. Di tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Nah, kita sebenarnya kalau misal ngafalinnya cuma tahun aja, karena di pilihan ini dia tahunnya beda-beda, jadi kita bisa langsung jawab ya. Yang ketiga itu kan 99, 2000, 2001. Jadi jawabannya yang D. 9 November 2001. Jadi amandemen ini ada 4 kali. Kita mengamandemen UUD
1945 ini 4 kali. Yang pertama ini di di tahun 99, tepatnya 19 Oktober. Ini 1999. Terus amandemen yang kedua ini di tanggal 18 Agustus tahun 2000. Terus yang ketiga, nah ini kan 2001. Ini juga lumayan di latihan soal. Terus oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ada kendala. Oke, lanjut. Oke, ini nomor 8. Di nomor 8 ini jadi lanjut. Sebentar. Amandemen ketiga UUD 1945 terjadi perubahan pasal sebanyak Oke, di amandemen, jadi gabung aja langsung ke sini. Di amandemen yang pertama ini dia yang terjadi perubahan pasal, dia 9 pasal. Terus di sini di amandemen yang kedua ini dia terjadi perubahan sebanyak 25 pasal. Terus yang amandemen ketiga dia ada perubahan 23 pasal. Dan yang keempat terjadi perubahan sebanyak 13 pasal dan ditambah 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Jadi di sini diketahui amandemen ketiga ini 23 pasal. Oke, mungkin agak aku cepetin ya. Yang nomor 9 adalah dalam UUD 1945, pengakuan Indonesia sebagai negara hukum ini diatur oleh, nah ini juga hafalan juga. Langsung aja kali ya. Jadi untuk negara hukum ini diatur di pasal 3 ayat 1. Jadi kalau yang pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 3 itu, Jadi yang nomor 9 itu jawabannya B ya. Pasal 1 ayat 3. Kalau pasal 3 ayat 1 ini tentang mengubah UUD. Tentang mengubah UUD. Terus pasal 1 ayat 1 ini tentang negara kesatuan. Nah, pasal 2 ayat 1 ini tentang MPR. Jadi MPR itu terdiri dari DPD dan
DPR. Jawabannya B. Kemudian nomor 10. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal. Nah, di sini juga kita harus ngafal juga UUD. Langsung aja, karena di sini bahasa daerah budaya nasional ini diatur di UUD 1945 pasal D 32. Kalau misal 23 ini tentang APBN. Kalau 24 tentang penegakan hukum, ini kayak yudikatif. Terus pasal 31 ini tentang pendidikan. Jadi jawabannya yang D. Nomor 11. Amandemen UUD 1945 keempat dilakukan pada, nah ini kan udah yang tadi kan. Jadi yang pertama itu tahun 99, yang kedua tahun 2000, terus yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat ini tahun 2002. Jadi langsung kita jawab C. Terus yang nomor 12 langsung hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini terdapat pada pasti. Jadi kita harus banyak-banyak latihan soal tentang undang itu sebagai penegak hukum. Ini pasal 270 ini kita simpan ya. B, pasal nomor 19 tahun 1970 ini tentang uh, 1967 ini bukan penegak hukum. Terus yang C ini juga bukan, karena pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1978 ini tentang perusahaan umum. Kemudian yang pasal 20 UU Nomor 20 tahun 1971 ini juga bukan tentang penegak hukum, melainkan ini tentang penyertaan modal. Modal saham PT. Jadi jawabannya yang A. Terus yang nomor 13, pengertian jurisprudensi di negara common law adalah, nah jurisprudensi ini kan ilmu hukum. Common law itu adalah hukum secara umum. Ya, hukum secara umum. Nah, jadi bisa kita langsung jawab itu A, ilmu hukum. Pengertian jurisprudensi di negara common law. Jadi negara itu ada yang common law, ada yang civil law. Nah, kalau yang common law itu beda sistemnya dengan civil law. Kalau civil law itu Civil law itu kebanyakan dipakai di negara Eropa. Kalau misal common law itu negara Inggris dan jajahannya. Kalau Indonesia itu sendiri kita pakai civil law. Jadi di sini langsung aja dijawab pengertian jurisprudensi di negara common law itu ilmu hukum A. Kemudian yang nomor 14 langsung ya kita rada ngebet. Nomor 14. Dalam artian putusan pengadilan, jurisprudensi dibedakan menjadi 2, yaitu ini. Nah, jurisprudensi ini dibagi menjadi biasa dan tetap ya. Jawabannya ini B. Ada biasa dan
tetap. Nah, apa sih jurisprudensi biasa? Jadi jurisprudensi biasa itu, jadi di negara itu tuh seluruh putusan pengadilan itu tuh memiliki kekuatan pasti, tapi belum jadi tetap karena tidak selalu diikuti hakim. Jadi putusan pengadilan tuh ada, tapi hakim tuh nggak selalu mengikuti putusan hukum tersebut. Beda dengan jurisprudensi tetap. Kalau jurisprudensi tetap itu, misal hakim dia sudah memutuskan perkara di pengadilan. Nah, dari situ kita bisa ngikut keputusan dari hakim yang sudah menetapkan hukum itu. Jadi dalam artian putusan pengadilan ada jurisprudensi biasa dan tetap. Kalau perdamaian dan pengadilan itu bukan. Terus tetap dan vaste jurisprudente juga bukan. Jurisprudensi dan putusan pengadilan juga kurang tepat. Oke, lanjut ke nomor 14. Hukum pidana termasuk hukum publik. Pernyataan yang dimaksud adalah ini hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Jadi hukum pidana itu termasuk hukum publik. Nah, jadi tadi hukum publik kan. Jadi kan kita udah tahu kayak hukum publik itu ngatur ini. Sebentar. Hubungan antara negara dan perseorangan. Nah, di pilihan yang A, hukum pidana berlaku bagi semua orang. Nah, kira-kira benar apa enggak? Nah, dari situ hukum pidana berlaku bagi semua orang. Ini kurang tepat ya, karena hukum pidana itu kan berlaku bagi orang-orang yang hanya melakukan tindakan kriminal gitu, kayak yang korupsi dan pencurian tadi. Nah, ini udah jelas kurang benar ya. Terus yang B ini, hukum pidana ini mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat dan hanya diterapkan jika masyarakat itu benar-benar membutuhkannya. Ini juga masuk, tapi kita simpen dulu yang B. Kemudian yang C, hukum pidana mengatur hukuman antara para individu dengan negaranya. Ini juga benar. Terus kita simpen dulu. Terus yang D, ini hukum pidana hanya diterapkan jika masyarakat memintanya. Sebenarnya ini juga bisa sih dimasukin ke pengertian hukum pidana. Tapi karena di sini di pilihan B ini ada yang lebih lengkap, yaitu jadi mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan hanya diterapkan dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Jadi hukum pidana itu termasuk hukum publik karena pengertian ini yang dimaksud kayak gini. Jadi jawabannya yang B. Oke, terus lanjut kita ke nomor 16. Kita agak cepat ya. Jadi hak setiap pekerja untuk memperoleh upah layak sesuai dengan standar minimum regional UMR ini ditetapkan diatur dalam ini 16 yang jadi kalau misalnya yang 17 tahun 2003 itu tentang keuangan negara kan. Ini bukan. Terus yang nomor B tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 ini tentang hukum acara pidana.
Terus yang D, Undang-Undang 1 Nomor 2004 ini tentang perbendaraan. Perbendaraan negara. Jadi ini jawabannya yang C. Lanjut nomor 17. Hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik. Hal tersebut merupakan pernyataan dari tokoh. Nah, ini tuh kayak nggak usah dipelajari banget menurutku. Ini tuh namanya kayak masuk ke pengetahuan umum. Jadi telah berkembang menjadi hukum publik. Hal tersebut merupakan pernyataan dari tokoh. Di sini jawabannya adalah Van Hamel, C. Jadi bukan Sukoco Suparto, Sahetapi, dan Paul Stilton. Bukan dari tokoh tersebut, melainkan Van Hamel. Kemudian nomor 18, kelebihan negara kesatuan sistem sentralisasi. Sentralisasi ini kan dia ke pusat semua. Coba kita langsung ke pilihan. Keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Ini bisa ya, karena kan sentralisasi ini kan dia ngikut pusat. Jadi aturannya itu sama semua, satu wilayah. Kemudian yang B, ini meringankan tugas pemerintah pusat. Salah ya, justru pemerintah pusat ini kan kerjanya lebih berat, karena semuanya tersentralisasi ke situ. Beda dengan sistem desentralisasi. Terus yang C ini salah. Yang C ini demokrasi berkembang ke daerah-daerah. Ini juga jelas salah ya, karena ini tuh pengertian dari desentralisasi. Terus juga yang D, ini pembangunan berkembang di daerah-daerah. Itu dia juga salah, karena dia desentralisasi. Jadi jawabannya A. Nomor 19, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja. Nah, hal ini merupakan ciri-ciri dari pemerintahan parlementer. Yang B. Jelas ya. Kemudian yang nomor 20, ada kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah kekurangan sistem presidensial. Jadi kan kalau presidensial dia kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh presiden. Kira-kira apa nih kekurangannya? Yang A, kita coba. Keputusan tidak tegas karena pembuatan keputusan atau kebijakan publik secara tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif. Ini masuk, karena kan kalau misal di sistem presidensial, kita kan menganut presidensial, itu pembuatan UUD, presiden itu kan mengajukan ke DPR. Jadi mungkin membuka yang namanya tawar-menawar dalam membuat kebijakan publik itu, membuat undang-undang itu. Coba kita simpan jawaban yang A dulu. Terus yang B, kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Ini kurang benar ya, karena dia ini kan parlementer. Dia kekurangan dari sistem parlementer. Kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Karena kan kita bertanggung jawab ke parlemen. Jadi mungkin kalau misal pemerintah itu nggak proper, yaitu jadi parlemen itu bisa menerbitkan kayak mosi tidak percaya, jadi bisa menggulingkan pemerintahan. Terus yang C ini juga sama, dia juga kelemahan dari sistem parlementer. Nah, ini tadi kabinet dapat bubar sewaktu-waktu karena kedudukan badan eksekutif atau kabinet berakhir sesuai masa jabatannya. Untuk yang D, ini parlemen dikendalikan oleh kabinet. Ini malah kelebihan ya, kelebihan dari sistem presidensial, karena parlemen dikendalikan oleh kabinet. Jadi kan eksekutif ini dia independen, seharusnya independen dengan legislatif. Kata-kata dikendalikan ini kurang tepat, karena legislatif dan eksekutif itu independen dan dia saling berdiri sendiri. Udah, ini kita sampai nomor 20.